Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi, belajar tentang salah satu bahasa pemrograman yang banyak digunakan untuk memperkuat semakin powerfulnya HTML ya dan PHP, yakni CSS ya. Apa itu CSS? CSS itu adalah Cascading Style Sheet ya, atau CSS. Nah, CSS ini sebenarnya digunakan untuk oleh para programmer untuk mendesain sebuah website agar lebih cepat dibuatnya ya. Kemudian tujuan lainnya adalah untuk landing page atau halaman sebuah website ketika awal di load itu lebih cepat dimuat, lebih cepat ditampilkan. Ya, kenapa? Karena dia menggunakan pemrograman prosedural ya. Jadi sudah ada fungsi-fungsi tertentu yang langsung akan dipanggil. Jadi tidak berada di dalam satu perintah utama gitu ya. Bahkan dia bisa menggunakan file eksternal. Nanti kita bahas selanjutnya. Kemudian juga untuk mempermudah maintenance atau perawatan dari sebuah website. Jadi ketika kita ingin tampilannya sedikit berubah, maka yang kita rubah CSS-nya. Kita tidak mengutak-atik struktur program utamanya. Gitu ya. Begitu juga ketika kita ingin merubah struktur program utamanya, kita tidak dibingungkan dengan harus merubah tampilan tersebut ya, halaman per halaman. Karena dia rujukannya adalah CSS tadi. Kemudian yang berikutnya supaya tampilannya cantik dan menarik. Ya, lebih cantik, lebih menarik. Kemudian juga lebih compatible. Compatible ini dalam artian nanti kita mudah ketika orang membuka dengan menggunakan desktop, kita inginnya nanti tampilannya seperti ini. Ketika dibuka dengan smartphone, nanti tampilannya semacam ini. Ketika smartphone-nya jenisnya Android itu nanti seperti ini, ketika iOS seperti ini, ketika tablet seperti ini. Jadi sangat compatible ya dengan menggunakan CSS. Nah, sekali lagi CSS ini adalah salah satu bahasa pemrograman yang biasanya bersandingan dengan HTML dan PHP atau sejenisnya. Kita akan coba praktekkan langsung untuk CSS ini. Oke, saya akan buka project kita minggu yang lalu ya, HTML. Saya copy dulu dari project terakhir kemarin. Saya rename project CSS. Project CSS. Oke. Nah, ini kalau saya buka nih tampilannya sebelumnya itu seperti ini ya. Tampilan yang kemarin ya. Tutorial sebelumnya. Nah, sekarang kan saya buka dengan menggunakan, boleh menggunakan Notepad plus atau menggunakan Notepad yang ada di laptop Anda ini ya, Notepad. Ini ketika dibuka dengan Notepad, ini dengan Notepad plus. Saya akan menggunakan Notepad plus ya. Nah, kenapa? Karena memang ada pewarnaannya, ada bantuan pop-up menunya supaya nanti Anda bisa melihat bedanya dengan mudah ya. Oke, yang pertama yang kita harus pahami dengan CSS atau Cascading Style Sheet ini ada 3 pola ya. Pola pertama itu adalah atau bentuk formatnya itu menggunakan inline model.
kemudian ada yang internal model, bisa kita katakan seperti itu, ada yang eksternal model. Nah, yang inline model itu seperti apa? Nah, ini contoh yang kita lakukan pertemuan sebelumnya. Ini inline, ya. Ini inline model, ya. Jadi ini contoh inline model. Jadi inline itu artinya style sheet CSS itu hanya berlaku pada paragraf elemen pada sebuah tag yang ada. Jadi semacam ini dia hanya berlaku di paragraf ini. Ya. Kemudian jadi sini kan warnanya biru ya, warna teks biru. Di sini tidak ada mengatur warna teks. Maka dia defaultnya dia kembali ke warna hitam. Di sini yang diatur hanya latar warnanya yellow, gitu ya. Jadi kalau kita buka hasilnya, di sini warnanya biru teks, di sini teksnya warnanya hitam, sama seperti yang di bawah, tetapi warna latarnya kuning. Ini, ya. Jadi sekali lagi inilah yang dinamakan dengan inline CSS, ya, style. P, jadi kita ingat mungkin pertemuan sebelumnya ini tag P saja. Kemudian di dalamnya ada elemen. Jadi ini elemen daripada tag P itu, ya. Tagging. Jadi ini adalah elemennya. Kemudian elemennya ini misal BG color, background color ini propertinya. Jadi ini adalah properti dari style sheet ini. Kemudian yellow ini adalah value atau nilai dari propertinya. Jadi background color propertinya nilainya adalah kuning, gitu ya. Sama seperti ini, color nilainya adalah biru. Jadi P ini kita sebut sebagai tag ketika berbicara tentang HTML, tapi ketika berbicara tentang style sheet ini disebut selector, ya. Ini disebut sebagai selector. Nah, selanjutnya kita akan coba langsung praktekkan yang internal CSS, ya. Karena biasanya itu yang kita gunakan, internal CSS. Sekali lagi, inline ini hanya berlaku di paragraf yang memberlakukan secara inline. Jadi yang di sini di paragraf ini saja. Sekarang kita akan coba yang menggunakan internal, ya. Akan berlaku di dalam satu file. Dimasukkan di dalam head, ya, di tag head ini. Nah, ini di antara head dengan slash head, disinilah kita memasukkan style tersebut. Jadi caranya kita harus declare dulu style, gitu ya. Buka kurung, kemudian style lagi, style, baru tutup kurung. Nah, nanti style itu kita masukkan di sini. Jadi kita buat terstruktur, ya, supaya mudah nanti melihatnya. Kemudian yang akan kita coba ubah secara global, yang pertama itu adalah body. Jadi body itu yang ini kita akan rubah dari style sheet, ya. Menggunakan kurung kurawal. Jadi selektornya adalah body. Jadi body ini adalah selector, ya. Kalau di sini dia tag, kalau di sini dia selector. Kemudian bodinya kita beri background color, jadi warna latar -2 yang warna red misalnya, atau nanti kita bisa menggunakan hexa. Jadi hexadesimal itu misalnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, hexa. Kemudian titik koma
tutup kurung, ya, tutup kurung. Ini satu perintah. Jadi di dalam selector ini boleh terdiri dari beberapa perintah. Jadi perintah selanjutnya misalnya di sini warna dasar misalnya ya, color misalnya. Jadi ada dua perintah. Backgroundnya 1, 2, 3, 4, 5 itu entah itu warna apa gitu ya, karena kita menggunakan heksadesimal. Colornya kita beri warna magenta, titik koma. Ya, jadi ada dua nih ya. Jadi ini akan berpengaruh di body. Body itu dari sini sampai ke bawah. Ya. Jadi semua akan terpengaruh dengan si body ini. Warnanya magenta, penulisannya boleh semacam ini juga ya. Jadi kalau Anda tulis semacam ini juga boleh. Ini saya jadikan satu saja. Oke. Nah, jadi mau seperti ini juga boleh. Supaya terstruktur. Jadi BG color, kemudian ada tambahan seterusnya apa. Saya simpan. Kita akan lihat hasilnya di sini. Nah, magenta keluar ya. Terus warna heksanya tadi belum keluar ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lihat warnanya. Nah, warna 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu ternyata warna biru gelap semacam ini. Warna biru gelap semacam ini. Jadi kayak gitu untuk teknisnya. Jadi kalau ini saya turunkan menjadi 4 bagaimana? Jadi dia mungkin akan semakin gelap atau malah semakin terang ya. Oke, coba kita lihat ini menggunakan heksa. Nah, ini ada perubahan warna tapi tidak terlihat memang ya. Coba kita 5-nya ini menjadi 4. Untuk heksa. Nah, ini berubah. Tidak terlalu kentara ya berubahnya. Oke, saya rubah di sini supaya lebih kentara. 8. Ya. Ada nggak 8 heksadesimal? 6. 2. Oke, kita coba lagi. Agak semakin abu-abu ya. 7 heksa. Nah, warnanya semacam ini. Silahkan nanti sesuai selera saja. Atau ini kalau mau tidak menggunakan heksa, kita gunakan color light, warna light apa? Light blue misalnya, biru terang. Ya, saya simpan, kita refresh lagi. Nah, jadi warnanya semacam ini, biru terang. Oke, nah lalu warnanya adalah magenta. Ini ya, warna keseluruhan adalah magenta. Ini kalau warna ini saya hilangkan, ya, saya hapus, saya simpan, kita refresh, warnanya itu adalah hitam. Standarnya hitam, ya. Warna latar dari sebuah HTML itu standarnya hitam. Kalau belum kita kasih warna. Nah, seperti ini inline warnanya biru, ya. Ini inline latarnya kuning, gitu ya. Inline latarnya kuning. Sekarang color magenta ini saya ganti menjadi tetap magenta saja ya. Kita tetapkan magenta. Light blue-nya saya ganti tadi menjadi berapa tadi yang agak bagus ya? 7 ya kalau nggak salah. 7, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, saya simpan, kita lihat. Nah, dia berlaku untuk keseluruhan. Jadi warna magenta ini
berlaku untuk keseluruhan menggantikan warna hitam tadi, ya, menggantikan warna hitam. Tetapi warna biru tidak. Kenapa ini tetap biru? Kenapa? Karena sekali lagi meskipun warna itu diatur magenta secara keseluruhan, tetapi untuk paragraf pertama ini ada pengaturan inline bahwa warnanya harus biru, dan biru itu hanya berlaku di paragraf inline ini ya, yang sudah diatur style sheetnya. Jadi ini adalah contoh internal CSS, ini inline CSS-nya. Jadi internal ini berlaku untuk satu file keseluruhan. Gitu ya. Nah, ini body. Saya tambah lagi. Di sini ada tag P dan tag div. Tag P dan tag div. Tag P-nya saya atur untuk P font size-nya 18 pixel, titik koma, kemudian color. Jadi khusus untuk ini colornya saya tentukan black, hitam, titik koma, tutup. Kemudian yang div saya kopikan dari atas untuk div, buka kurung. Jadi untuk div font size 22 px, warnanya adalah green, hijau. Oke. Nah, jadi body itu secara keseluruhan magenta, tetapi khusus P dia kena black, hitam. P ini yang ini nanti ini hitam, ini P lagi ini hitam. Ini div ini berarti dia kena di sini kalau kita lihat div-nya ada 2, P-nya ada 2. Jadi mestinya ini hitam, yang ini warna apa tadi? Div-nya warna green, hijau. Jadi ini hijau, ya, ini hijau, yang ini warna black, hitam. Oke, saya simpan. Kita lihat sekarang, refresh. Nah, yang lain hitam, ini hitam, berubah hitam, ya. Page, untuk page ini page semua, yang bawah ini page semua, tetapi yang hijau ini hanya berlaku untuk div. Nah, tetapi sekali lagi yang di sini, page yang di sini mestinya kan juga berubah hitam tulisan warna biru ini, tetapi tidak. Karena apa? Karena dia inline, ya. Jadi kenapa ini warna biru? Ini P ya, ini page, paragraf, ini juga paragraf, ini paragraf warna hitam, di sini hitam. Karena di sini sekali lagi warnanya ditentukan khusus untuk itu adalah biru, inline, ya. Warnanya adalah biru, inline. Jadi kalau ini saya rubah menjadi yellow, itu ya, yellow, save, kita akan lihat warna yang di atas akan kuning, khusus yang di atas di sini. Dan tulisan welcome, selamat datang, itu akan mengikuti bodinya ini tadi, ya. Karena welcome, selamat datang ini ada P di sini. Jadi P tadi kan kita atur font size-nya 18, gitu ya. Sehingga header 1, H1 ini sudah tidak berfungsi. Kenapa? Karena dia mengikuti si P. P ini di 18. Tetapi kalau 18-nya ini saya hapus font size, kita hanya mengatur warnanya saja, kayak gini, dia akan mengikuti khusus untuk di sini karena ada 2, jadi welcome ini dia akan terkena header 1 dan terkena P. Khusus paragraf dia terkena hukum P yang di atas, warnanya harus hitam. Tetapi untuk ukuran huruf dia terkena tag H1, ya, terkena header 1. Makanya dia nanti di sini khusus yang di atas
dia akan berubah menjadi besar hurufnya. Ya, ini header 1. Tetapi karena dia menggunakan P, asumsinya ini adalah paragraf, maka dia akan berwarna hitam. Begitu juga yang di bawah ini. Ya, jadi yang di bawah ini kalau kita ini P semua, tapi kalau ini saya buat satu ini yang P ketiga ini adalah div, ya. Yang ini saya rubah lagi menjadi div. Nah, saya akan save, kita akan lihat. Nah, dia akan menjadi hijau sama. Di sini hijau, di sini hijau. Kenapa? Karena dia terkena pengaturan global, yakni div. Kecuali nanti div di sini diatur manual, ya. Jadi div di sini diatur color titik 2 yellow misalnya. Color titik 2 yellow. Kita akan lihat color titik 2 stylenya belum ya. Saya kopikan dari sini supaya cepat. Oke, copy khusus div yang ini, div align center, kemudian stylenya font family-nya di sini 40 px, kemudian color titik koma color titik 2 yellow. Oke, tutup. Saya simpan, sekarang kita akan lihat hasilnya. Nah, dia menjadi warna kuning, ya. Dia menjadi warna kuning dengan model semacam ini. Jadi dia berlaku untuk takdiv. Takdiv ini inline, gitu ya. Ini inline, tapi yang takdiv di sini karena tidak mengatur warna, dia akan mengikuti aturan internal yang di sini. Ini ya. Lalu bagaimana untuk pengaturan eksternal? Nah ini fungsinya eksternal. Saya akan copy saja di sini yang project CSS ini. Ini ada 4 buah file, ya, ada 4 buah file. Saya akan buat CSS yang dari sini, yang ini ya. Ini saya langsung simpan project CSS.html, saya file, save as, saya simpan sebagai file formatnya CSS. CSS, mana CSS? Cascading, nah ini CSS, saya beri nama dia tampil. Oke, save, jadi ini tampil. Saya tutup dulu file CSS. Kemudian ini agak beda ya, di sini tipenya cascading style sheet. Kemudian dari yang file yang sama ini saya buka lagi, misalnya open with notepad. Mungkin Anda bertanya, nah, kalau di notepad bagaimana? Ini ada perbedaan. Di notepad saya gunakan file save as. Saya kasih nama kalau tadi tampil design. Save as type-nya pilih all file, lalu beri nama design.css. Di sini pilihannya all file. Jangan lupa ininya all file, kalau enggak nanti dia dianggap txt ya. Kemudian saya save. Nah, ini saya tutup. Ada 2, tampil dan design. Sama-sama tipenya cascading style sheet ya. Nah, jadi saya akan coba gunakan yang tampil ini ya. Saya akan gunakan yang tampil. Saya buka lagi project ini dengan notepad. Nah, saya akan hapus ya, saya akan hapus style ini. Kita review dulu ya, sekali dulu saya refresh. Tampilannya masih semacam ini, stylenya saya hapus.
Misalnya stylenya saya hapus, yang terjadi apa? Ini saya hapus, saya simpan, hasilnya ini kembali ke pengaturan inline, ya, kembali ke pengaturan inline. Nah, sekarang saya akan menggunakan eksternal CSS, ya. Jadi di head boleh di bagian atas, di bawah di antara head ini ya, boleh di sini juga. Saya akan ketikkan buka kurung di head ini, link relatif sama dengan ring relatif sama dengan style. Nah, style sheetnya nggak ada di sini, tambahkan aja as sheet, style sheet, kemudian spasi, tipenya adalah sama dengan tipenya teks atau garing CSS, petik, gitu ya. Kemudian hyperlinknya mengarah ke file, jadi merujuk ke file. Nama filenya adalah tampil.css. Harap sama dengan tampil.css, baru petik untuk mengakhiri perintah keseluruhan file style sheet tampil, ya. Tipe ini kurang satu. Tutup kurung kurawal. Oke. Nah, ini pemanggilannya, ya. Jadi dia memanggil file eksternal. Jadi ini kalau saya simpan, apakah sudah langsung merubah? Kita akan lihat. Dia memanggil file tampil tadi. Sebagian terikut, sebagian tidak, ya. Nah, sebagian terikut, sebagian tidak. Kenapa? Nah, kita akan coba cek di CSS-nya. Kita akan buka tampil CSS ini, ya. Edit with Notepad. Mestinya yang lain ini jangan dibawa lagi, ya. Jadi untuk CSS itu, file CSS itu ininya saja. Ini saya hapus. Jadi yang diatur kan tadi body sama ini, ya, ada 3. Ini dihapus semua. Jadi dia hanya mengatur body, color, p, kemudian div. Jadi ini pengaturannya ada di sini. Saya simpan. Kita akan lihat, refresh. Nah, dia seperti yang tadi, ya. Jadi untuk file CSS itu dimulai dari kita ambil langsung body, color, p, dan div. Jadi kalau kita panggil di sini, jadi yang diambil tadi itu adalah yang ada di sini, ya. Kita ketikkan sebelumnya di head sini, ya. Nah, jadi itu yang kita gunakan tampil di CSS. Jadi ini maknanya link relative style sheet, tipenya text CSS, merujuk ke file tampil.css. Sehingga nanti pengaturan-pengaturan yang ada di sini seperti body ini akan merujuk ke file tampil.css. Ya, apa isinya tampil CSS? Tampilannya ini. Nah, ini artinya nanti seluruh file ini ada 1, 2, 3, 4. Jika nanti di headnya ini ditambahkan satu baris ini, maka semua pengaturan style sheet, warna, ukuran huruf, ketebalan, lain sebagainya, itu akan merujuk kepada tampil.css. Nah, biasanya untuk manajemen file CSS ini ada di dalam new folder. Saya tambahkan di sini CSS. Biasanya seperti itu, ya. Biasanya untuk project-project yang besar, nah ini saya pindahkan ke sini, ya, yang desain. Untuk proyek-proyek besar dia biasanya di dalam folder tersendiri. Kenapa? Karena nanti CSS ini berisinya mungkin banyak.
Jadi ada desain, ini untuk pengaturan tampilan depan, ini untuk CSS tampilan belakang, ini CSS untuk user, ini CSS untuk admin, ini CSS untuk ini untuk yang smartphone, ini untuk yang desktop dan seterusnya. Nah, biasanya banyak sini CSS-nya. Nah, ini saya edit lagi, saya rubah desainnya. Saya tinggalkan yang bodinya saja. Oke, yang ini ke bawah saya hapus. Ya. Oke. Nah, ini saya simpan. Kita akan lihat, ini saya bedakan warnanya di sini ya. Ini warna apalagi yang terang ya. Light green. Warnanya adalah light green. Jadi hijau muda. Yang greennya saya ganti menjadi blue. Oke. Nah, mestinya ini berubah ya. Oke. Kita buka yang ini dulu. Oke, ini kita refresh. Apakah terubah? Belum. Kenapa? Karena rujukannya belum dirubah. Jadi di project CSS rujukannya kan tampil ya. Tadi menggunakan desain CSS. Oke, kita simpan. Apakah sudah berubah? Desain.css. Berubah, tetapi sebenarnya ini bukan perubahan yang diharapkan. Kenapa? Ini berubah karena file rujukannya tidak ditemukan, ya. Jadi file rujukan desain.css ini tidak ditemukan. Karena dia tidak ditemukan, maka dia menggunakan pengaturan lokal yang inline inilah yang bekerja. Jadi bukan karena desain CSS ini, tetapi ini berubah bukan karena file desain CSS yang merujuk ke sini ya, desain CSS, tetapi karena inline, maka dia berubah. Lalu kesalahannya di mana? Kesalahannya karena desain ini berada di dalam folder CSS. Jadi desain itu berada di dalam folder CSS. Maka alamatnya harus kita buat juga dia di dalam folder CSS. Ya, harus berada di dalam folder CSS. Sehingga ini kita simpan, kita refresh, baru dia berubah. Ya. Baru dia berubah mengikuti perubahan dari alamat CSS ini ya. Letak di mana CSS itu berada. Jadi ini penulisannya ini folder CSS maksudnya. Ya, jadi project CSS ini kan adanya di root. Jadi project CSS itu adanya di sini. Jadi dia memanggil file di dalam folder CSS yang bernama design.css. Sehingga penulisannya adalah semacam ini. Ya. Jadi penulisannya semacam itu. Nah, demikian penjelasan tentang CSS ini. Jadi sekali lagi banyak sekali manfaatnya dengan CSS ini, salah satunya untuk mengatur desain landing page, layout, variasi tampilan, dan lain sebagainya. Dan yang lebih penting itu adalah layout, loading lebih mudah, maintenance lebih mudah. Contoh, saya ingin warnanya ini berubah. Saya kalau yang inline semacam ini, artinya saya akan merubah di tiap ini. Saya ngerubah di sini, saya harus ngerubah di sini, saya harus ngerubah di sini, saya harus ngerubah di paragraf ini. Tetapi kalau menggunakan CSS, ini saya cukup merubah di file ini. Hanya ada 1 baris, 2 baris, 3 baris, 4 baris. Saya ingin merubah page-nya, saya ingin merubah div, warnanya blue menjadi red, misalnya. Saya cukup merubah di sini, maka project yang ada di sini untuk div itu akan berubah menjadi merah semua. Div yang di sini akan berubah jadi merah, div di sini akan berubah menjadi merah. Kemudian di bawah lagi ada div, ini akan berubah jadi merah kalau color yellow-nya ini hilang. Ya, ini saya buang. Jadi dia nanti akan jadi merah juga, ya, akan jadi merah juga. Jadi kalau ini saya refresh, maka dia jadi merah. Yang di bawah ini juga ngikut jadi merah. Jadi cukup satu yang dirubah, semua terubah.
Inilah maknanya tadi, dia lebih maintenance, lebih mudah, lebih cepat, desainnya lebih mudah, kemudian di load tentu jauh lebih cepat. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan ini tadi, barisnya hanya 47 baris. Barisnya hanya 47. Kalau kita menggunakan ini tadi, ketambahan barisnya 4 itu akan masuk langsung di project CSS ini. Barisnya lebih banyak, padahal mungkin tidak digunakan pada saat itu, gitu ya. Nah, apalagi kalau inline-nya ini saya buang, tidak pakai inline ini. Kenapa? Karena semua sudah diatur di CSS, maka tentu untuk meload sebuah paragraf dia jauh lebih cepat. Kenapa? Karena dia hanya menggunakan ini, ya, pengaturan yang di sini. Begitu juga untuk file-file lain, itu baru satu file. Ketika kita berbicara file project 2, project 1, index, maka ini tentu cukup satu diatur untuk banyak file di dalam satu project. Saya pikir demikian pembahasan tentang CSS atau Cascading Style Sheet, salah satu bahasa pemrograman web untuk memperkuat tentang HTML-nya dan PHP-nya. Dari sisi tampilan, manajemen, maintenance, kompatibilitas, dan lain sebagainya. Demikian, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.